Rian adalah seorang pria muda yang tampak biasa, dengan kehidupan yang stabil dan rutin. Ia tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota yang sepi. Setiap hari, ia bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan besar, menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar komputer. Bagi Rian, hidupnya selalu terkontrol. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang luar biasa. Hingga suatu malam, sesuatu yang mengerikan mulai mengubah cara dia melihat dunia. Sesuatu yang dimulai dari sebuah mimpi yang tak pernah berakhir. Malam itu, setelah seharian bekerja keras, Rian merasa sangat lelah. Ia memutuskan untuk tidur lebih awal, berharap bisa melepas penat. Namun, malam itu adalah awal dari kegelapan yang akan menghantui hidupnya. Ketika matanya terpejam dan tubuhnya terlelap, mimpi buruk pertama kali datang menghampirinya. Tidak ada yang mencurigakan pada awalnya, hanya sebuah jalan sunyi yang tampak familiar, meskipun Rian tidak tahu kenapa. Itu adalah tempat yang selalu ia rasakan, meskipun tidak pernah ia kunjungi sebelumnya. Rian tinggal sendirian di apartemen yang agak tua. Tempat itu memiliki jendela besar yang menghadap ke halaman belakang yang sepi, dikelilingi pohon-pohon tinggi yang tampaknya selalu menghalangi sinar matahari. Suasana yang kadang terasa tenang dan nyaman, namun ada kalanya, Rian merasakan kehadiran sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Dalam beberapa minggu terakhir, ia mulai merasa tidak nyaman saat tidur. Tidur yang biasanya memberi ketenangan, kini membawa kegelisahan. Begitu ia terpejam, mimpi buruk mulai menghampiri. Namun, mimpi buruk itu tidak seperti mimpi lainnya. Mimpi yang datang bukan sekadar sekumpulan ketakutan acak, melainkan sesuatu yang hidup, sesuatu yang tidak hanya muncul dalam tidur, tetapi juga mengikutinya ke dunia nyata. Setiap malam, Rian merasa semakin terperangkap, seolah ia tidak lagi bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Mimpi itu dimulai seperti biasa, namun kali ini ada sesuatu yang aneh. Rian mendapati dirinya berjalan di sebuah jalan sempit, gelap, dengan kabut yang begitu tebal. Ia bisa mendengar langkah kakinya, namun tidak bisa melihat wajahnya. Suara-suara samar terdengar di sekelilingnya, seolah ada bisikan yang datang dari segala arah. Semakin dalam ia melangkah, semakin berat napasnya. Lalu, di kejauhan, ia melihat sosok itu. Sebuah bayangan gelap yang tinggi besar, dengan mata yang menyala seperti bara api, menatapnya tajam. Rian ingin lari, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Kakinya terasa kaku, seolah ada sesuatu yang menahan gerakannya. Suara bisikan itu semakin keras, semakin mendekat, membuatnya merasa seolah seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Sosok itu semakin mendekat, langkah kakinya bisa terdengar menggema di seluruh jalan. Rian bisa merasakan hawa dingin yang mencekam, udara di sekitar mulai terasa begitu berat. Tiba-tiba, saat sosok itu hampir sampai di hadapannya, Rian terbangun dengan terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya, jantungnya berdegup kencang. Ia mengedipkan mata, mencoba menenangkan diri. Tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Suasana kamar tidurnya tidak terasa seperti biasanya. Lampu kamar yang biasa ia matikan sebelum tidur kini menyala terang.
Suara jam dinding yang terdengar biasa saja terasa mengganggu, seolah ada yang tidak beres. Rian menggosok-gosok matanya, tetapi saat ia melihat ke cermin yang tergantung di dinding, ia melihat sesuatu yang tak biasa. Refleksi dirinya tampak tidak sama, sedikit kabur dan tidak hidup. Sosok di dalam cermin itu tampak seperti dirinya, namun dengan ekspresi yang berbeda, dengan senyum yang mengerikan dan mata yang kosong. Rian cepat-cepat membalikkan badan, mencoba menghilangkan bayangan itu dari pikirannya. Tetapi, saat ia menoleh ke jendela, ia melihatnya lagi. Bayangan gelap itu berdiri di luar, mengawasinya. Hari-hari berlalu, dan mimpi buruk itu semakin intens. Rian mulai merasa kehadiran sosok itu tidak hanya di dalam tidur, tetapi juga di dunia nyata. Suara bisikan itu semakin terdengar jelas, bukan hanya di dalam tidurnya, tetapi juga di ruang kerjanya, di jalanan saat ia berjalan pulang, bahkan di dalam apartemennya sendiri. Benda-benda di sekitarnya mulai bergerak dengan sendirinya. Cermin yang dulu ia anggap biasa, kini bergoyang dan bergetar, menciptakan suara yang membuatnya ketakutan. Pada satu malam, ketika Rian sedang duduk di meja kerjanya, ia mendengar ketukan keras di pintu. Hatinya berdegup kencang, dan meskipun ia merasa takut, ia merasa harus membukanya. Ketika pintu terbuka, tidak ada siapapun di sana. Namun, angin dingin yang masuk ke dalam membuat Rian merinding. Di atas meja, layar komputernya menyala dengan sendirinya. Di sana, hanya ada satu kalimat yang muncul di layar hitam, "Aku akan datang." Ketika Rian melihat ke sekeliling, dia merasa semua benda di apartemennya mulai bergerak, lemari, kursi, bahkan dinding seakan bergerak dengan sendirinya, seperti dunia di sekitarnya mulai hancur. Rasa takut menguasai dirinya. Ia tidak tahu lagi apakah ia terjaga atau masih terperangkap dalam mimpi buruknya. Rian merasa terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia pahami, dunia yang tidak lagi bisa ia kendalikan. Hilangnya kontrol atas dirinya mendorong Rian untuk mencari bantuan. Ia menemui seorang terapis yang dikenal dengan pendekatan holistiknya. Terapi yang dilakukan bukan hanya sekadar berbicara, tetapi juga melalui teknik relaksasi dan meditasi. Rian mulai mempraktikkan apa yang diajarkan oleh sang terapis, berusaha untuk menenangkan pikirannya, dan membedakan antara dunia mimpi dan kenyataan. Namun, meskipun mimpi buruk itu sedikit demi sedikit mulai mereda, bayangan gelap itu masih sering menghantui pikirannya. Rian menyadari bahwa ia tidak akan bisa menghindarinya selamanya. Yang bisa ia lakukan hanyalah menerima kenyataan bahwa dunia mimpi dan kenyataan bisa berkelindan, dan hanya dengan menerima ketakutannya, ia bisa melanjutkan hidupnya. Pada malam terakhir, Rian duduk di tempat tidurnya, menatap cermin dengan tegas. Sosok di dalamnya menatap balik, namun kali ini Rian tidak takut. Ia tersenyum tipis dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak takut lagi." Seiring dengan kata-katanya, sosok itu perlahan memudar. Rian akhirnya menemukan kedamaian dalam dirinya, mengetahui bahwa ketakutannya tidak akan pernah lagi menguasainya.